Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bekesahan di busam.id bersama saya Agung. Dan kita hari ini ketemu dengan papi-papi atau papa-papa ini atau omong ya, omong keren ya, yang menolak tua kayaknya. Om seneng om tambah. Oh iya, kena gigi duit kembali. Oke, kita kedatangan teman-teman dari klub Airsoft yang ada di Samarinda. Selamat datang untuk Nine Force. Kita bisa tepuk tangan mungkin ya. Nah ini setelah menunggu hampir 2 tahun kayaknya. Iya, akhirnya. Baru bisa podcast. Tahun kemarin masih sibuk terus ya. Iya. Beberapa kejuaraan tingkat nasional sama internasional. Sama alam gaib juga. Alam lokal juga masuk Alam ya kan. juga kami. Akhirnya kita kedatangan teman-teman dari Nine Force. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ya, dari pojok yang paling cool. Mungkin Perkenalkan diri. Nama saya Ariel. ya. Mohon maaf blocking kamera. Langsung lihat Mbak Fitri. Nama saya Ariel di Nenpos, bergabung tahun 2009. Pendiri dong. Salah satu pendiri dari klub Nenpos. Nine Force ya. Tua banget. 9 saya masih baru mau nikah kayaknya. Ya, nama saya panggilannya Iceng, nama aslinya Isan. Sekarang di Nine Force sebagai sekretaris. Dari bergabung join itu dari 2010 akhir. 2010. Tapi belum jadi anggota. Belum jadi anggota. Ada syaratnya mau jadi anggota, nggak bisa langsung. Ya mudah-mudahan lah kita juga cepat lah ya. karena yang ini aja belum jadi anggota ini udah berapa tahun ini? Berapa tahun belum jadi anggota? Masih calon anggota. Caham 3 periode. Lanjutkan. Aduh, Ya, saya bahaya pindah. nih bahasa 3 periode. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Edi atau nama lengkapnya Edi Surya. Aku bergabung di Nine Force tahun berapa ya? 1978. 2018. 78 bukan? Enggak, 2018. 78. Nyonya menir ya. Ya sekitar 2018 lah. Dan sampai sekarang kita bergabung di Nine Force. Mungkin dilanjutkan sama yang gagah di samping saya. Kita kenyang. Kirain saya Edi Surya, kepala cabang Astra. Basa-basi. Bukan dia promosi kan. Ingat di susu, ingat di susu. Aku di Banjarmasin aja masih di sini. Ya, nama saya Filipus Nainggolan, biasa dipanggil Filipus. Gabung Nine Force itu main airsoft. Mungkin kita ada dari zaman tembak-tembakan setiap habis lebaran ya kan. Ya. Uang habis lebaran Apa tuh dikumpulin. namanya yang Centokan. Centokan. Yang apa spring sih, spring. Spring. Baru akhirnya makin lama main spring bosan kan, akhirnya bisa Men-scale up itu Ada tadi ya, dana, kemampuannya ya kan? tadi. rasanya menyiksa pakai spring itu kurang. Akhirnya di 2010 awal kayaknya 2010 April kalau nggak salah ingat itu pertama kali main sama Nine Force. Ya langsung disiksa sih. Niatnya nyiksa jadi disiksa. Tapi nah, itu bercanda. Have fun lah waktu itu. Have fun, ya. Sampai sekarang ya kan. Langsung calon anggota perkenalan diri. Ya, saya Agung. Saya nggak diterima-terima dari dulu. Nah, mungkin bicara tentang sejarah panjang nih ya. Nine Force sendiri dari 2009 berdiri 2009 ya, Bang ya. Sampai 2022 tuh ya kan. Saat ini ya masih eksis dan sering juga melakukan pertandingan di dalam maupun di luar kota ya. Nah, sejarahnya sendiri Nine Force seperti apa sih? Biar mungkin teman-teman yang di rumah juga bisa tahu nih. Mungkin dari pendirinya dulu. Nah, mungkin dari pendiri ya yang kita Mungkin dari nama Nine Force-nya apa? ya 9 Force. Iya, kenapa angkanya 9? Kenapa Iya. nggak 100 gitu kan? atau 100 Force kan. Tens Emperor kan. Tirtin House. Atau 300 kan, 300. Itu judul film, cek. Ya, asal mulanya terbentuk Nine Force pada saat itu sih 2007 kami pernah membuat
klub juga airsoft di Samarinda. Yang mana itu adalah airsoft pertama di Samarinda. Namanya ya nggak usah kita sebut lah. Klub pertama di Samarinda. Setelah itu sempat vakum bubar 2009. Kami bikin lagi Nenpos dan ditarik dari orang-orang yang lama yang pernah bergabung di klub tersebut, membuat Nenpos dengan jumlah 9 orang pada tanggal 9 bulan 9 2009. Pada Saya aja baru tahu kenapa 9 itu. Iya, Karena iya. 9 orang dulu yang gabung. Kirain angka hoki. Kirain aku. Tapi bertepatannya bagus ya. 9 Iya, 9 September 2009. Dipas-paskan sebenarnya. dengan Berdirinya 9 orang ya kan. 9 orang. Pendirinya 9 orang berarti. Siap. Nah, terus filosofi dari Nenforce sendiri seperti apa nih? Kalau itu sejarah pendiriannya nih, ya kan. Berarti ini bukan pecahan ya. Iya. Berarti mendirikan ulang nih ya kan. Mendirikan ulang. Mendirikan dari nol nih ya kan. Dari 9 orang. Filosofi yang dibawa apa sih? Jadi untuk Nenpos sendiri kami berkaca kepada kegagalan yang lalu. Jadi kita tuh di Nenpos ini gimana biar menjalin persaudaraan yang kuat, saling menghormati satu dan yang lainnya. Pokoknya intinya kami Merubah lah ya. merubah dengan lah kondisi yang awalnya. Jiwa korsa lah ya, jiwa korsa Iya. mungkin lebih dikuatin lagi. lebih kita utamakan lagi supaya nggak terjadi yang hal yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, terus yang mungkin kita harus tahu ya, logo sendiri nih ya, filosofi dari logo sendiri. Ini kan awalnya kan ngelihat nih, oh ini kayak ini, kalau dulu zaman dulu kan ada apa film kartun itu Thundercat. Thundercat. Nah, ya kan sudah kayak ini kan Batman dulu kan panggilannya kan pakai lampu. Thundercat. Nah, ini filosofinya apa sih? Kenapa harus pakai logo macan gitu kan? Atau ada hubungannya sama trio macan? Atau Isuzu. Susu elef macan. Ingat susu. Ingat tadi sore. Diselip-selipin terus ya. Biar masuk. Bukan iklan. Bukan iklan. Nyelipin dikit. Apa nih, Bang? Kalau boleh tahu kenapa harus pakai logo macan? Kenapa nggak pakai pesut kah, misalnya kultur Lumba-lumba gitu. Lumba, ya kan? Lumba-lumba. Karena kalau kita mau pakai pesut, kemarin sudah ada klub di Samarinda yang memakai Yang logo pakai pesut. Logo pesut ya. Nah, untuk ini sendiri, macan sendiri, ini aja sih, apa namanya? Nggak sengaja juga sih. Nggak sengaja Mungkin, ya. Jadi cari karakter hewan apa yang kira-kira bagus gitu loh. Sangar gagah. Sangar, gagah, dan lagi bagusnya Panther ini kan dia nggak masuk lagi. Oh, jadi itu Black Panther. Iya. Black Panther ya. Dia kan tidak sistem keroyokan gitu loh. Dia salah satu hewan yang pemberani. Skill. Jadi itulah anunya. Oke. Terus akhirnya 2009 mendirikan, sampai sekarang total keseluruhan ada berapa membernya? Total anggota itu sekitar, Mungkin Pak Sekretaris ya bisa jelasin nih yang pegang data nih ya. total anggota itu 24 cuman yang aktif itu kan memang beberapa ada yang sudah jadi pembina lah ya. Iya. Jadi pembina, kemudian ada juga yang sudah cukup usianya. Sudah meninggal Sudah ya. bukan belum. Cuma sudah senja. belum. Ya, kita masih hargain mereka dan mereka sudah menjadi senior kami lah ya. Iya. Senior kami dan masih membina kami, masih membimbing kami kalau kami di jalan yang salah masih diluruskan gitu sih. Kan ya. Ya, yang aktif sendiri sih paling sekitar ada 14-15 orang. 14-15 orang ya. Ya, untuk Nah, aktif. bicara 20 sekian orang tuh ya dengan budaya yang berbeda, karakter yang berbeda. Nah, tantangannya mungkin Bang Nenggolan ya yang bisa ngobrol ya. Atau ini aja dulu, ini dulu. Bang Firman. Langsung aja langsung. Nah, nanti ini Nanti edukasi. 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 Mungkin Edukasi airsoft. Pak Edi ya, yang sepuh ya kan. Sepuh. Tapi bener juga ya. Zaman veteran soalnya. Nah,
karakternya kan berbeda tuh, Pak Edi, Mas Edi. Apa ini ngomongnya? Pak lah. Oh, Pak. Bang. Bang tuh. Gimana nih, Bang Edi? Ya, jadi gini memang dimanapun kita berada, apapun mungkin kegiatan kita atau perkumpulan kita, memang tantangan utama itu adalah menyatukan beberapa karakter yang berbeda. Terus jujur kita bilang secara perekonomian juga berbeda, secara penghasilan, sedangkan kita sama-sama tahu bahwa yang namanya airsoft itu cukup memakan biaya. Nah, disinilah perbedaan kami yang kami coba ini kan ke kawan-kawan yang lain, bahwa kita dengan segala amunisi yang ada, walaupun dengan segala keterbatasan, siapa yang mungkin memiliki sesuatu yang agak berlebih, maka kita akan saling bantu-membantu untuk bisa kebersamaan. Jadi ini konsepnya lebih ke arah ngebangun kultur Teamwork, persaudaraannya iya, teamwork, persaudaraan, ya. ya. Teamworknya bukan siapa yang lebih dominan, enggak ya? Iya, bahkan enggak ada cerita kamu orang baru, kamu orang lama, enggak. Siapapun yang mau bersama-sama, Member sampai sekarang. siapapun yang mau bersama-sama, ayo. Tapi dengan catatan kita sama-sama juga menjaga hal-hal yang harus kita jaga. Terutama kita juga sama-sama tahu masa-masa yang seperti ini terkadang ada tantangan-tantangan di mana pergaulan, terus penggunaan alat-alat atau ya airsoft yang bisa digunakan hal-hal yang tidak baik, itu juga menjadi suatu peringatan buat kami kepada rekan-rekan kami. Siapa yang tidak bisa mengikuti aturan main yang kita sama-sama sepakati, maka secara langsung dia akan kita keluarkan dari klub kita. Ya kayak kalau nggak salah kemarin ada 1 minggu yang lalu ya, penyalahgunaan yang cukup berakibat fatal ya. Korbannya wanita 7 orang. Jadi mengaku-ngaku sebagai anggota polisian, ya kan, menggunakan senjata airsoft, Betul. ya kan. Banyaklah janda-janda yang tertarik. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin motivasinya seperti itu, atau Ya, seperti apa Pak Edi? Karena gini, apapun yang kita pegang sebetulnya tergantung siapa yang ingin menggunakannya untuk apa, ya kan? Bahkan kita bilang yang secara resmi pun senjata organik pada saat orang itu tidak menggunakan dengan benar pasti akan salah. Benar. Nah, sehingga pendekatan itu yang akan kita sampaikan ke kawan-kawan agar jangan sampai melakukan penyalahgunaan. selalu diingatkan. Walaupun sebetulnya airsoft sama airgun itu sangat-sangat berbeda. Sebetulnya hanya mainan dan tidak akan membuat orang cedera pun tidak sebenarnya. Karena kita beberapa kali juga sempat kena, bahkan Ya, berdarah BB-nya kali masuk berdarah, paling segitu aja. Selebihnya ketawa atau keluar air mata. Nah, cuman memang bentuknya sangat-sangat mirip gitu kan. Nah, untuk orang awam kadang-kadang bisa kelihatan seperti aslinya. Tapi kan kita juga ada dengar yang terjadi perampokan apa segala, yang kemudian pelakunya tanpa sengaja menarik pelatuk atau trigger. Nah, begitu dia tarik pelatuk, ternyata ketahuan yang keluar adalah BB, akhirnya ketangkap, ya kan? Nah, itu membuktikan bahwa kalaupun keluar BB-nya itu tidak ada mengakibatkan membahayakan lah. Cuman memang pada saat kita dihantu-hantui dengan yang namanya senjata mirip, ya kan? Itu yang kadang-kadang orang bisa kalang kabut seperti apa. Sama yang itu tuh waktu yang naik mobil Pajero kan. Iya, kan jauh-jauh sama tuh. Ini ya, kan. Udah susah-susah kayu aja dikasih sama, belok sama yang kayak besi. Ya, orang jauh-jauh kan lihatnya juga seperti itu. Mungkin ini sih ya, tambahan sedikit untuk mitigasi risikonya. Dari kami pribadi dari Nenforce, kami sepakat untuk unit itu tidak ada yang dibawa pulang. Jadi kami semua sepakat naruh unit di markas kami lah ya. Markas kami. Jadi supaya tidak ada kejadian yang seperti itu, mungkin nenteng-nenteng senjata, kemudian dia bawa untuk buat mungkin ke dunia malam atau apa dengan gaya-gayanya dia supaya nakutin orang gitu kan. Itu sih kalau dari kami sih mitigasinya seperti itu sih. Cegahnya dari situ ya. Iya, jadi kami sepakat semua unit ya kami taruh di markas. Markas, ya. Ya. Dan unit kami juga semua sudah ada labelnya sih, sudah ada izin semua, ada toknya, ada. Itu semua kita resmi dari Perbakin sampai ke Polda. Sampai Polda itu udah ada toknya dan nomor serinya. Jadi
Kayak nomor rangka nomor mesin. Oh. Iya. Jadi bisa dijual nanti. Laku itu. Dengan BPKB-nya. Iya, ada faktur. Ada pakai faktur. Bisa dijaminin ke leasing ya. Nah, terus mungkin Bang Nenggolan bisa jelasin ya, apa sih bedanya antara airsoft gun sama air gun? Ya. Nah, karena kan ini dua jenis yang kalau secara bentuk kita ngelihat fisiknya mungkin sama ya. Ya. Perbedaannya di mana sih? Nah itu jadi seperti yang dibilang Pak Edi tadi, biasanya kan orang nyampe ini, soalnya nyampe. nyaring ini. Habis makan tadi di bawah. 2 piring lagi. Telat datang jadi sepiring aja. Jadi kebanyakan biasanya tadi yang dibilang sama Iceng, kita sepakat untuk meletakkan itu di satu tempat yang kita sebut mako ya, markas. Jadi itu tujuannya biar meminimalkan kemungkinan orang bawa ke sana kemari. Dan ya kita semua pasti sepakat lah, manusia ini kalau merasa sedikit lebih itu akan cenderung arogan. Pujungan lah. Pujungan. Jungan bahasa Banjar. Iya. Saya nggak arogan kok, ya belum mampu aja ya. Kalau sudah mampu ya arogan pasti, entah mampu secara finansial atau dalam hal ini membawa unit. Ya, itu. Jadi dan terkadang literasi berita yang kita sering dengar kan, ya kita tahu lah ada penembakan misalnya, ada perampokan. Ya. Padahal itu air gun, itu airsoft gun. Tapi si wartawan ini bilang senjata api jenis airsoft gun. Si orang-orang awam yang sudah parno, tanda kutip sudah punya stigma negatif, akhirnya berpikir mainan ini berbahaya, bisa mencelakakan. Akhirnya semua hantam rata, mau air gun, mau airsoft gun, semua dihantam rata. Bahaya. Tapi memang itu ada pendataan ya dari Polda, meskipun dari Perbakin ya. Nah, itu langkah yang bagus banget sebenarnya dari regulator ya, dari otoritas kita, Polda lah ya, dari kepolisian, karena orang yang mendaftarkan unit mereka kita nggak sebut senjata karena memang bukan senjata. Lebih bahaya garpu saya pikir daripada airsoft. Garpu nancap di leher mati orang. Airsoft ditembakin. Itu ada contohnya. Apa itu? Contoh toknya. Labelnya ya. Ya. Label yang dari Polda. Dari Polda. Nah, jadi Tempel di unit. misalnya saya Bisa punya dijum. bisa dijum. Ini toknya dari Polda. Itu yang ditempel di unit ya. Ini yang tempel di unit ya. Jangan dipaping. Oh ya. Nanti dijaminkan ke leasing kok gitu. Nah, jadi siapa? Ke kepolisian nanti Pak. Nah, jadi ini mejanya nanti di leasing. Mejanya di leasing. Sudah disimpan kalau gitu. Jadi kan siapapun yang punya unit dan ditok seperti itu pasti secara psikologis dia akan menjaga propertinya dia akan bertindak bertanggung jawab. Jadi ini langkah yang positif banget dari pemerintah kita, dari dalam hal ini dari kepolisian lah. Jadi secara psikologis orang berpikir, oh saya daftarkan unit saya nih, saya harus bertanggung jawab karena kalau ada apa-apa kan bisa dilihat nomor rangkanya, nomor mesinnya kan siapa yang punya. Ya, terus akan jadi bermasalah. kita sudah SKCK semua sebelum bikin tok itu kita harus ada SKCK, surat kelakuan baik. Nah kalau misalnya mungkin ada X yang Sorry. Oh ya. Jadi sebelum kita dapat label itu, maksudnya nomor unit lah, nomor seri unitnya, kita itu harus melengkapi data banyak lah, lumayan cukup banyak. Ada SKCK yang surat kelakuan baik. Mungkin kalau X yang pernah dari dalam catatan kriminal itu mungkin nggak bisa dapat, mungkin seperti itu sih. Psikologis juga mungkin orang dilihat juga kan, nggak bisa sembarang orang sih yang dapat nomor seri itu sih. Jadi nggak semua orang juga bisa masuk ke klub airsoft ya. Mereka harus Melengkapi beberapa Lengkapi, ya. Jadi kalau ada anggota-anggota yang calon anggota yang temperamen mungkin seperti Anda, makanya masih belum bisa masuk. Bisa masuk tapi di pelataran. Oh iya. Belum masuk dalam. Masih tamu. Karena ya itu, karena apa yang terjadi di luar, orang biasanya 10 baik, satu aja yang cacat, kena semua. Sementara saya pikir yang di luar itu, yang di luaran sana yang ada kasus-kasus ya sampai mungkin viral atau apa. Saya yakin itu bukan anggota klub, karena kalau dia anggota klub dia pasti berpikir untuk menjaga nama baik saudaranya sendiri. Benar. Jadi itu yang bikin cacat. Karena mungkin bisa sedikit cerita nih, kayak misalnya kayak saya kan masuk ke 2018 ya. 2019 Wet ya? 2019. Baru 3 tahun nanti. 3 tahun Belum aja saya masih belum dilantik sebagai member. Jadi nggak Masih di pelataran. mau masuk aja susah gitu.
Padahal sudah kelotok. Saya sendiri susah. Berapa tahun saya dulu? 3 tahun itu jadi belum jaminan ya. Jadi teman-teman Ikut main, ya. Ikut main oke lah ya kan. Tapi belum anggota. Cuman untuk masuk ke dalam anggota sendiri ya itu ada persyaratan dari emosional karena itu tadi ya Ceng ya. Betul. Karena oknum di luar yang berbuat ya nilas titik rusak susu sebelanga lah. Kebanyakan kan seperti itu yang terjadi. Jadi kita benar-benar harus menjaga penerus-penerus kita pun yang masuk ke dalam ini ya punya satu visi dan misi dengan kita. Kita semua yakin kamu juga kok sama Bu. Iya. Cuma mungkin Maafkan aku. diaktifin aja sedikit lagi. Begitu juga pada saat kawan-kawan sudah terdaftar menjadi anggota, ketentuan-ketentuan pun tetap jalan. Iya. Jadi pada saat ada yang hilap atau tergelincir, maka secara tidak langsung kita akan keluarkan dia dari keanggotaan kita. Karena kita tidak mau tadi yang disampaikan gara-gara 1-2 orang itu akan berdampak kepada kawan-kawan di klub yang lainnya. Jadi terutama nih misalkan contoh terlibat organisasi terlarang atau teroris, ya kan? Maka kita akan langsung kita buang Langsung kita kirim tanpa harus kita bilang ya udah kamu keluar. Oh enggak Atau- dikirim ke medan perang gitu enggak. Atau ada penyalahgunaan obat-obatan. Maka secara tidak langsung kita akan keluarkan. Langsung. Maka secara langsung kita akan keluarkan mau ataupun tidak mau orang. Jadi itu salah satu komitmen kita di tim. Apalagi kalau yang masih belum. Jadi kita sambil mencoba meraba biar kita tahu siapa orang yang akan bergabung di kita. Itu pun di saat sudah bergabung belum tentu kita dapat yang sebenarnya orang gitu kan. Karena setiap orang bisa berubah dari waktu ke waktu. Ya mungkin makanya dibentuklah satu sistem kekeluargaan itu tadi ya. Jadi saling mengingatkan. Tapi kalau orang yang nggak mau diingatkan ya mau nggak mau kita ada SOP yang sudah disetujuin masing-masing pihak gitu kan. Nah bicara Bedanya tadi itu apa bedanya? Bedanya airgun sama iya. airsoft gun. Ya jadi ini tips saja. Mungkin kalau yang nonton itu orang-orang main penggiat olahraga ini ya pasti akan tahu bedanya. Cuma untuk kita teman-teman yang awam mungkin taunya unit itu karena main PUBG, main apa lagi game-game perang itulah ya. Point blank, Counter Strike kalau zaman saya nggak pernah malah main point blank. Jadi bentuk itu hampir sama, menyerupai sekali memang kan berat dimensi 1:1 dengan real gun, tapi ini mainannya. Nah bedanya airsoft gun itu ya namanya ya airsoft, dia penggerak baterai biasanya. Oh, pakai baterai. Ya, dia pakai baterai, ada yang pakai green gas atau red gas. Nah sementara kalau air gun ini dia sudah pasti pakai gas CO. Itu pressernya memang lebih besar. Jadi kenapa kok airsoft dibilang mainan sementara air gun itu nggak termasuk dalam mainan, karena memang air gun itu cenderung karena powernya lebih besar, dia cenderung akan power lebih besar dan pelurunya pun berbeda. berapa Ya, itu jadi kalau aturan untuk FPS sendiri ini ke ini ya apa tekanan sendiri untuk airsoft gun sudah diatur belum itu ya, selama ini? kalau saat ini sih karena kan kita main untuk fun ya, untuk have fun kan. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu mungkin sama keluarga, Minggu kan pengennya have fun. Jadi ya nggak perlu kenceng-kenceng banget kan, have fun kan, buat main sama teman doang gitu. Jadi 300-350 itu sudah cukup. Sudah inilah udah udah cukup ideal lah untuk kita main untuk dapat fun. Ya kenanya juga adu juga. Tapi tergantung jarak kan, ya kan. Soalnya ada yang memang niat sampai 400 gitu ya kan. Berdarah. Tapi dulu kan ada sempet itu, ada sempet kayaknya anggota mau nembak ketuanya bosnya itu. Sendiri ya. Iya. Hilap dulu. Karena dendam kerjaan kayaknya. Karena kalau sudah di lapangan kan statusnya sama-sama main. Iya. Nah, memang waktu itu kan adrenalin kan, apalagi kalau kita main ya kan, Iya. adrenalin ini kan terpicu kan. Pakai topeng nggak sadar. Pakai kalau itu topeng, bos, ya. iya. Tapi mungkin di sini juga bagusnya di kita ini di Nenforce mungkin kita untuk di kerjaan mungkin kita boleh atasan bawahannya. Tapi pada saat kita di airsoft di komunitas Sakitin. itu kita bebas. Jadi kita semua sama lah ya. Kalau mau apapun itu jabatannya, mau apapun itu dia sekaya apapun ataupun sebesar apapun orang itu, pokoknya di komunitas kita semua sama lah ya. Nah, terus harapannya nih, mungkin Bang Erel ya, Bang, harapannya untuk ini mungkin teman-teman yang di rumah ya,
bagaimana sih untuk masuk ke dalam dunia ini, bicara hobi ya, olahraga juga olahraga ya. Nah, masuk ke dalam dunia airsoft sendiri seperti apa sih cara-caranya nih? Kalau ya dari Bang Eril sendiri. Secara simpelnya mungkin udah unit kali ya. Ya kalau secara simpelnya paling utama wajib memiliki unit. Saya sudah ada unit. Yang Ini kedua, pertanyaannya ini untuk gabung. Bukan sebagai anggota kan. Gabung aja. Silakan. Agak dalam. Penyindirnya agak dalam nih. Berharap. mempersiapkan perlengkapan safety-nya yang paling utama. Google wajib. Itu aja sih kalau untuk bergabung untuk main ya. Harus ada batasan umur nggak? Harus usia wajib 18 tahun. 18 tahun ya. Di bawah 18 tahun kalau mau sharing-sharing ya bisa juga ya. Itu Bisa. Kemarin ada yang di bawah 18 tahun, 17 lah ya. Tetapi dia masih dipantau sama orang tuanya. Jadi masih digandeng sama orang tuanya datang ngikut, nyuruh anaknya main, dan itu masih dipantau juga, maksudnya tetap dijagain, dan kita juga ngejaga anak itu, maksudnya ya supaya buat dia happy lah. Jangan sampai dia baru pertama kali main langsung trauma nanti takutnya. Benar. Iya, jadi kita nggak ada nembak dia, nggak ada nganu dia, jadi biar dia nganu kita nggak apa-apa, kita ikhlas kok. kita ikhlas biar dia senang, biar hatinya senang. Sudah ada pertandingan yang secara profesional nggak di dunia airsoft sendiri nih? Untuk saat ini kan banyak pertandingan di masing-masing kota nih ya menyelenggarakan. Nah, yang lebih arah ke profesional sudah ada pernah mengirimkan anggota kah atau seperti apa kah? Ya kalau untuk event-event sih di tahun 2022 ini sebenarnya ada beberapa event. Cuma memang ada rencana yang kami ikut. Jadi sudah ada daftar, ternyata diundur karena ya kita tahu situasi pandemi kemarin kan, ketidakpastian angka naik turunnya COVID. Kalau sebelumnya kita ada beberapa ikut event yang skala nasional juga ada. Di Samarinda sempat diadakan juga itu event besar ya. Mungkin kalau anak airsoft penonton mesti tahu tuh Dafcon kan. Jadi kita ikut itu. Terus ada juga beberapa event yang skala lokal lah selain yang alam gaib tadi itu. Terakhir kita juara di mana itu ya? Di Big Mall ya. Big Mall itu apa ya? 4 lawan 4 ya? Iya, 4 lawan 4 itu Naga Kalong. Naga Kalong ya. Naga Kalong. Juara 2 sih kita waktu itu. Juara 2 ya. Tapi memang kalau dilihat sih ada beberapa memang jadi patokan juga anak Kalimantan ya, khususnya atlet-atlet yang dari sini banyak punya prestasi di kejuaraan di luar ya. Nah, kedepannya ada harapan nggak buat pemerintah sendiri terhadap olahraga airsoft nih? Harus. Jadi, mungkin Pak Edi ada yang mau disampaikan nih? Perlu sampai ke PON ini kita nih. Iya. Ya kita sangat. Karena sekarang bicara masalah game. Iya, game aja e-sportnya sudah masuk. Iya. Masa kita game Wargame ya, Wargame Dansa sudah masuk kan? Udah lama dan Sudah masuk kan? Wargame harusnya bisa, Wargame kan harusnya. Ya kita sangat berharap nanti akan ditampung atau disiapin lapangan yang khusus lah untuk kawan-kawan airsoft untuk bisa bermain bersama di sana. Nah karena menurut kita dengan adanya lapangan khusus untuk airsoft mungkin difasilitasi oleh pemerintah, tentunya untuk pengembangan olahraga ini sendiri akan jauh lebih baik. Kemudian kita juga bisa membina calon-calon atlet-atlet muda kita, kemudian kawan-kawan yang mungkin hobinya tembak-menembak agar lebih seru, lebih terarah, dan tentunya nanti juga bisa ya membawa nama baik Kalimantan Timur di ajang nasional lah untuk airsoft sendiri. Walaupun sebenarnya saat ini banyak orang-orang Kalimantan Timur yang luar biasa. Karena klub kita sebenarnya banyak ya kan, selain daripada Nine Force sendiri. Nah kalau misalkan semua ini bisa disatukan dan bisa mencetak yang terbaik dari sekian ini, tentunya aku yakin akan luar biasa untuk Kalimantan Timur. Ya kalau dibilang banyak atlet kita malah ini ya, klubnya
diambil klub-klub yang di luar Ya. dari Kalimantan Timur sendiri ya untuk pertandingan kelas Betul. nasional. Dan alangkah sayangnya kalau itu bisa dibina, tentunya akan luar biasa. Yang membawa nama baik kota Betul. Samarinda, apalagi Sekaligus juga kita akan bisa mengklarifikasi olahraga airsoft itu seperti apa sih? Ya. Ya kan, biar tidak bias dengan yang tadi namanya air gun atau apa segala. Kira-kira itu sih. seperti itu ya. Nah, terus tadi sudah harapannya sama terhadap pemerintah sendiri ya. Nah, bagaimana nih kalau mau bergabung nih? Tinggal datang aja apa siapa yang harus dihubungin, terus syarat-syaratnya apa aja, terus Ketua dan mungkin Wakil ketua. wakil ketua. Ya, jadi seperti yang disampaikan tadi, idealnya memang saat mau bergabung itu kita punya unit. Karena namanya kita mau main airsoft gun, ya kita mesti punya unit airsoft gun yang nggak mungkin kita bawa sentokan kan. Yang kedua, Ketapel gitu. ketapel ya. Yang lain main pakai ini ya pakai ketapel ya kan. Jadi yang kedua batas usia. Kenapa batas usia itu penting? Karena itu menunjukkan paling tidak si orang ini sudah mulai dewasa. Dia bisa berpikir dengan akal sehatnya sendiri tentang mana yang baik mana yang enggak. Karena kita bermain dengan teman, dengan banyak orang yang karakternya berbeda. Nanti kalau misalnya tidak bisa main emosi malah jadi berantem sama teman, padahal mau fun kan. Nah itu. Itu sih. Dia ngomong kayak bercermin lah. Cermin diri sendiri langsung. Yang ketiga, kalau kita sudah punya unitnya, kita sudah punya kesiapan mentalitinya tadi, ya kita bisa datang ke tempat tongkrongan kita di markas kita di Jalan Rawasari 1 ya. Samping pas Pas di simpang 3 sebelah Simpang kiri tiga. itu. Atau misalnya kalau mau tanya-tanya dulu bisa ke Instagram atau ke Facebook kami di Atau Enforce. kebusam nanya. Atau ke Busamanya karena sebenarnya dia bagian dari kami. Walaupun masih di pelataran. Iya, makasih. Minimal diakuin lah ya. Oke, mungkin seperti itu untuk begesan pada hari ini. Nah, cuman sebelum kita akhiri acara begesahan, biasanya ada quotes nih ya. Quotes untuk hari ini. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan dari Bang Nainggolan dulu ya kali ya. Quotes apa ya? Coach ya kata-kata apa ya maksudnya? Kata hinaan kan, mutiara. Terserah aja sudah ya kan. Ya untuk kita lah yang ini bukan quotes, mungkin pesan ya untuk kita yang bawa unit ini entah saya entah Anda yang pegang unit ini ya. Kalau di film Spider-Man dibilang dengan kekuatan yang besar datang tanggung jawab besar. Nah, airsoft ini sebenarnya kan bukan kekuatan, ini mainan. Jadi kalau kita pegang itu, ingat itu mainan, bukan untuk show off, bukan show force. Ya jadi teman-teman ketika bawa mainan ya bertindaklah ya itu mainan. Ya jadi nggak perlu ditenteng-tenteng, apalagi merasa kita jagoan, akhirnya merugikan orang lain. Itu ya teman-teman. Itu aja mungkin dari saya. Gue jauh dulu ya. Dari Mungkin Bang Edi. Gini, untuk kita yang suka berpenampilan army look gitu kan, di airsoft sendiri itu biasanya ada full gear dan bahkan dipertandingkan. Jadi merangsang jiwa kita yang biasa pengen kayak tentara sebenarnya itu seperti apa. Nah itu ada. Terus saya ingin mengingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua bahwa pada saat kita merasa diri kita pintar, maka jangan coba atau memintari orang lain, tapi belajarlah untuk membuat orang lain supaya pintar. Atau kalau kita merasa diri kita orang yang kuat, maka jangan menindas seorang yang lemah, tapi buatlah orang yang lemah itu menjadi kuat seperti kita. Jadi lebih kepada yang seperti itulah. Karena kalau itu bisa dijabarkan semua, tentu kehidupan kita ini akan nyaman. Kira-kira seperti itu. Kita diam-diam sudah mikir quotes apa ini yang kira-kira Gimana kalau kita tes langsung ya? kira-kira Mbak Fitri ngelirik saya. Kalau aku sih Dari tadi disebutin semua kan. Kalau aku sih simple sih ya, maksudnya ini mungkin kita kalau turnamen di luar yang daerah mungkin kita juga agak jarang ikut karena memang pada sibuk kerja masing-masing. Cuma jangan sampai kalian meremehkan kami. Jadi kalau bahasa Banjarnya itu kira kami guring kah?
Jadi ya mungkin kalau ada pertandingan dekat-dekat mungkin bisa dicoba lah ya. Boleh lah ya. Boleh lah ya. Lanjut. Mungkin Bang. Kalau untuk saya pribadi sih harapannya semoga hobi ini makin terus berkembang ke depannya, makin lebih baik, klub-klub semua makin lebih solid, terutama kepada Nenpos. Itu aja sih. Dan mungkin kita harap juga pemerintah juga ini bisa mensupport nih kegiatan teman-teman. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa ketemu ya, ngobrol ya. Siapa tahu ada cintanya di situ. Oke, mungkin seperti itu. Mungkin sebelum ditutup, kalau perlu suatu saat nanti Husam bisa menghadirkan beberapa klub di Boleh, nggak apa-apa. Airsoft gitu kan. Jadi bisa bincang-bincang bareng. Siap, Bagaimana siap. sih supaya bisa jalan sama-sama nih. Nah, mungkin dibutuhkan itu ya, persatuan dari teman-teman klub Airsoft juga. Jadi mau dibawa kemana nih? Karena ini kan hobi, pertama hobi mahal, ya kan. Kedua ngeri-ngeri sedap ya, karena kita bawa senjata yang mirip-mirip nih ya kan. Nah, terus ketiga larinya nanti mau kemana nih? Kalau memang benar arah ke prestasi, ayo kita bareng-bareng nih ngobrolin. Ya kan, jadi regenerasinya bakalan terus berlanjut. Betul. Ya kan. Nah, ini yang main kan di samping masing veteran semua nih ya kan. Harus ada juga yang apa Penerusnya lah. regenerasi. Ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Berkesan pada hari ini, saya Agung dari busam.id undur diri. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang gak nyambung. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, kita foto dulu yuk. Oke, foto dulu ya. Foto. Aku terharu Mana videonya, weh? Belum video. Videonya, Ro. Video. Kami berdua Sudah kami. Jadi nyicip aku dulu enggak? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Tayangannya belum. Potong kue. Terbalik. Di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga panjang umur bertahan lah. Amin. Sukses semua. Amin. Ya ini jangan nangis ya. Ya ini jangan nangis, mana ya? Oh keluar. Nangis, berarti nangis ya Yan di WC. Lagi nangis ya Yan. Ayo lanjut. Selamat ulang tahun buat kota Samarinda. Bukan dia. Mas sedikitnya dipotong. Kita foto dulu yuk. Yuk kita foto dulu. Geser dulu. yang keberapa sekarang ini? Gak cukup lah, aku di samping Mbak Fitri. Aku belum mandi guys. Belum mandi memang. Sudah terkumpul semua ini.